Saya Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Apa kabar classmate? Ketemu lagi dengan Habib Prasetyo di kelas bersama. Kali ini kita ketemu lagi di edisi hari Kamis malam ini bersama host kita yang sudah bersama narasumber kita yang sudah hadir. Tapi sebelumnya aku mau menjelasin sih apa sih yang namanya kelas bersama ya. Jadi mungkin sahabat classmate semua udah pada paham dan sudah pada kenal ya. Ini channel kesayangan kita, ngobrol asik di kelas bersama ya. Jadi kelas bersama adalah komunitas yang menjadikan ini sebagai wadah untuk para penggiat atau para penyedekah ilmu yang ingin berbagi ilmunya di kelas bersama gitu ya. Jadi teman-teman yang sedang mencari ilmu nanti ketemu di sini sebagai penyedekah ilmu. Jadi teman-teman juga classmate semua bisa mengikuti kegiatan ini secara gratis di channel YouTube Kelas Bersama, dan juga kita juga live juga di Facebook-nya ya. Baik, Kelas Bersama juga hadir di tengah-tengah kita sebagai sebagai keinginan dari teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di bawah naungan Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk kita bisa mengisi waktu luang kita mencari ilmu ya di masa pandemi ini. Jadi kita tetap di rumah saja. Baik, hari ini kita sudah kedatangan host kita. Jadi tema yang diangkat adalah komunikasi efektif berdasarkan gaya pribadi. Wah, ini narasumbernya sudah hadir, kita panggilkan saja Kak Kiki Rehan. Halo Kak Kiki Rehan, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam Kak Habib. Baik. Assalamualaikum semuanya, selamat malam, salam sejahtera. Ini Kak Rizky Rendriati atau gimana nih narasumbernya? Kak, apa Kak Kiki Rehan? Iya, jadi nama saya tuh di akte adalah Rizky Rendriati, tapi karena saya juga menulis buku, nama pena saya itu adalah Kiki Raihan. Raihan adalah nama ayah saya, gitu. Itu Kiki adalah nama panggilan saya. Iya, buku-buku di belakang ya. Wah, iya, karena saya suka sekali membaca buku dan saya juga menulis buku gitu, fiksi maupun non fiksi. Iya, Kak Kiki udah banyak yang membuahkan hasil dalam menulis buku mungkin? Sejauh ini buku yang saya buat, yang buku antologi bersama itu ada 1, kemudian yang buku saya pribadi itu ada 3, ada novel, ada memoir, dan juga ada novel yang diangkat dari original screenplay film Wonderful Life tentang anak penyandang disleksia. Kemudian saya juga mengilustrasi 6 buah buku gitu, dan saat ini saya juga sedang membuat buku untuk guru ya, buku panduan untuk guru seni rupa. Oke. Berarti ya Kak Kiki kesehariannya juga sebagai guru ya, dengar-dengar ya? Iya, saya guru seni rupa untuk SD. Saya juga menulis juga. Ya kadang-kadang saya juga speaker gitu, jadi narasumber. Apapun sih sebenarnya yang menurut saya saya bisa berbagi dengan teman-teman banyak gitu. Iya. Ya, udah sudah cukup sibuk ya. Apalagi kalau pandemi ini gimana Kak? Jadi kalau selama mengajar, jadi tetap online ya Kak ya? Selama pandemi kita semuanya terus mengajar online gitu. Mungkin ada beberapa kegiatan yang kita offline tapi bergantian gitu. Jadi dan dengan protokol yang juga ketat sekali gitu di sekolah, memperhatikan hal tersebut gitu. Iya, tapi teman-teman untuk guru-guru sendiri tetap harus ada yang masuk ya gitu, bergantian gitu ya Kak ya. Tapi tetap kalau anak muridnya tetap di rumah ya. Iya, kalau kami begitu, kalau anak murid di rumah karena untuk menjaga ya bagaimanapun kesehatan tetaplah yang utama gitu, karena kalau
nggak sehat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan ya gitu. Betul, betul, betul. Oke, ini dia sahabat classmate yang sudah hadir. Kali ini kita mau lihat nih yang sudah hadir mana aja. Ayo kita absen dulu yang sudah hadir. Nanti kita sapa yang sudah hadir ya Kak Kiki ya. Aku manggil Kak Iya Kiki Rehan siap-siap. aja ya, kayaknya biar Iya, lebih enak Kiki ya. aja benar. Baik, Boleh. hari ini kita mau bahas komunikasi efektif berdasarkan gaya pribadi. Kak Kiki punya punya clue gak apa atau punya alasan kenapa sih kita ngangkat tema ini malam hari ini? Oh iya, tentu ya. Jadi kalau saya sih, saya percaya semua orang itu menginginkan hasil yang terbaik dalam hidupnya. Ya. Pasti Kak Habib, saya sendiri gitu, Mhm. kita semua menginginkan hasil 100% gitu. Dan semua hasil itu, segala sesuatu dalam hidup itu dimulainya dari hubungan. Dan hubungan Iya. itu dimulai dari komunikasi. Sehingga jika kita menginginkan hasil yang lebih baik, tentunya kita bisa, yang di-improve pertama kali adalah komunikasinya gitu. Iya, betul. Jadi, dan menurut saya segala sesuatu di dunia itu adalah tentang komunikasi ya, baik dengan Betul, diri betul. sendiri, keluarga, teman, di pekerjaan gitu, bahkan juga terutama kita berkomunikasi dengan Tuhan juga gitu. Betul. Jadi, nah di sini nanti kita akan membahas, 4 4 gaya utama, komunikasi gitu ya, 4 kuadran dalam komunikasi. Harapannya dengan teman-teman mengenali gaya komunikasinya masing-masing, ini akan memudahkan untuk cari tahu apa nih yang sebaiknya saya lakukan ya, apabila saya Iya, sedang, betul. saya ingin mengkomunikasikan hal ini. Atau misalnya, eee, ya balik lagi ya, kita ini di dunia, nggak semua orang sama seperti kita. Jadi kita ini mungkin cuma 25% di dunia, 75%-nya berbeda. Nah, bagaimana Iya, ya supaya betul. saya bisa ngobrol nih sama yang 75 lainnya juga gitu. Sama Iya, yang 25 betul. aja sesama 25%-nya aja. Iya. Kadang-kadang, challenging ya gitu, cukup menantang apalagi dengan yang 75. Nah, harapannya Betul. dari sesi malam ini kita bisa, dapat, mendapatkan pencerahan lah, insight, bagaimana, nanti bisa kita mengenali gaya kita dan gaya orang lain sehingga kita bisa memilih gaya komunikasi yang efektif, gitu, Kak. Oke. Iya, memang komunikasi ini sangat apa ya, sangat urgent dan sangat penting ya, apalagi sekarang saat komunikasi ini udah apa namanya, sudah menggunakan apa namanya, alat jarak jauh, kemudian kadang juga suka terhambat ketika bicara hanya melalui suara saja, nggak bisa lihat mukanya kan, kalau komunikasi kan Iya, mesti lihat benar. wajah ya. Jadi ya Nah, kita iya harus memang benar. harus menyikapi gitu ya, Kak, ya. Iya. Nah, ini menarik, Kak Habib. Jadi saya juga langsung ini bisa langsung masuk Iya, juga iya. nih sebenarnya. Iya, Tadi, baik. Kak Habib bilang kalau kita komunikasi kita harus lihat orangnya, tapi pada saat Iya. ini, kenyataannya enggak. Tapi apakah Iya. itu bisa dibuat efektif? Bisa, gitu. Ada juga yang bilang komunikasi itu harus bisa dimengerti oleh kedua belah pihak. Tapi pernah nggak sih misalnya kita bertemu orang asing, dia tanya apa atau kita tanya apa, tidak saling mengerti tapi bisa terjalin komunikasi gitu. Iya, iya, Atau betul. bahkan pada, teman-teman atau saudara kita yang berkebutuhan khusus, mereka mungkin tidak dapat mengungkapkan secara verbal, tapi kok bisa ya kita berkomunikasi Oke. bahkan dengan makhluk lain ya, maksudnya hewan gitu, bukan makhluk Oke, lain oke. yang jin gitu ya, Oke, Kak Kiki, kita tahan dulu gitu. biar tune in-nya kita langsung masuk. Hari ini sudah datang nih dari Kalsel ya, Kalimantan Selatan, dari Banjarbaru, dari Bu Widi Sulistiawati. Bu Widi ini adalah apa namanya, partisipan kita paling aktif. Dia selalu hadir loh Wow, Kak Kiki, luar alhamdulillah luar biasa. biasa. Ini dulu waktu di Banjarbaru ini dia udah kayak saudara sama saya nih Kak Kiki nih. Dulu saya kan Oh tinggalnya di gitu. Banjarbaru Kak Kiki. Oh bukan di Jakarta toh? Aku di Jakarta sekarang, tapi ini spesial kalau Kak Widi ini kalau udah hadir nih selalu hadir dia. Terima kasih ya Alhamdulillah. Kak Widi Salam kenal Kak Widi. Sulistiawati dari PAUD Citra Indonesia nih. Baik, silakan Kak Kiki mungkin ada yang mau dipaparkan ya. Kita langsung mulai saja. Silakan. Iya, mungkin bisa kita share ya, Ya, eee, ya, oke, screen-nya ya. sudah masuk.
Jadi sekali lagi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini. Saya tahu malam itu waktu yang enaknya dipakai untuk istirahat, tapi teman-teman masih bersedia belajar. Ini luar biasa sekali ya. Jadi kita hari ini akan membahas mengenai komunikasi efektif bahkan gaya pribadi gitu. Kenapa sih penting untuk kita memiliki komunikasi yang efektif? Seperti yang tadi saya sudah ngobrol sama Kak Habib bahwa ya semua orang pasti ingin lah punya hasil yang efektif 100%, yang sesuai dengan keinginan. Tapi sayangnya ya kadang-kadang nggak semudah itu untuk seseorang mendapatkan hasil yang diinginkan gitu. Nah, kenapa penting buat kita untuk punya komunikasi yang efektif? Karena segala sesuatu dalam hidup itu dimulainya dari hubungan, dan hubungan itu dimulai dari komunikasi. Jadi sebenarnya sih di dalam gaya komunikasi ini tidak ada yang salah ataupun benar, tapi kita akan mencari cara yang paling efektif buat kita uh, untuk kita menghadapi diri kita sendiri maupun ketika kita dealing sama orang lain. Nah tadi saya udah ngobrol nih sebenarnya sama Kak Habib kan, uh, apakah benar bahwa komunikasi itu harus jelas, harus bisa dimengerti, harus tepat? Enggak juga gitu ya. Jadi eh, banyak teori-teori bahwa komunikasi itu harus begini, begini, begitu. Tapi kalau yang saya dapatkan nih ya, ilmu yang saya dapatkan dari kelas ontological coaching saya, bahwa sebenarnya di atas semua itu yang paling penting adalah niat ya. Jadi kita di slide berikutnya itu tadi boleh yang slide berikutnya Kak. Jadi tujuan kita di workshop ini adalah memahami gaya komunikasi pribadi kita sendiri. Jadi bisa dengan cepat mengenali gaya komunikasi orang lain supaya bisa berkomunikasi efektif. Ini bukan tentang palsu ya atau pura-pura gitu, tapi bagaimana bisa menggeser approach gitu, shifting approach-nya supaya bisa menjangkau orang lain dengan harapan bisa mencapai hasil yang diinginkan gitu. Jadi supaya kita bisa lebih efektif. Nah, niat ini penting gitu ya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, ini dalam hidup itu ada rumusan yang unik gitu ternyata. Seringkali orang itu ketika tidak berhasil dalam sesuatu hal, mereka sibuk mengubah cara gitu. Tapi sebenarnya yang penting bagi kita itu adalah melihat niatan kita. Seberapa penting sih sesuatu itu gitu ya. Karena niat ini 100% memegang peranan dalam menentukan hasil. Mekanisme cara akan mengikuti. Misalnya tadi Kak Habib atau Kak Widi mau ke Banjarbaru gitu ya. Mau menengok Kak Widi gitu. Mau ke Banjarbaru tapi lagi nggak punya uang nih mungkin gitu. Gimana ya caranya? Nah kalau niat ini pasti ada aja. Mungkin bisa jalan kaki, lari, nebeng sama orang, naik motor, mobil, nyambung-nyambung, beli tiket pesawat, beli tiket kapal laut, atau mungkin nekat gitu ya, diam-diam jadi penumpang gelap gitu di satu tempat. Tapi ketika kita sudah punya niat, nah itu menentukan hasil kita. Jadi kalau hasil masih mungkin 90%, berarti ya niatnya mungkin belum 100% gitu. Iya, benar. Dan saya senang nih teman-teman berkumpul gitu di sini sama-sama. Berarti ini ada niat untuk memperoleh komunikasi yang efektif. Dari mana saya tahu teman-teman niat? Karena teman-teman ada di sini. Kalau teman-teman sudah efektif komunikasinya, ya pasti tidak akan ada di sini gitu. Ya. Nah, jadi malam ini kita akan sedikit bersenang-senang walaupun mungkin saya tidak bisa menyapa langsung gitu ya, berinteraksi langsung. Tapi saya sih berharap teman-teman terlibat aktif ya gitu, walaupun mungkin saya nggak bisa ngelihat. Nah, untuk Ya, itu baik. saya ingin teman-teman menyiapkan kertas dan alat tulis pensil atau pulpen.
Oke. Mungkin bisa disiapkan Kertas. dulu Kertas ya, Kak? sekitar ya kertas bebas, Ya. kemudian alat tulis. Kita akan ini nih mencari tahu pertama ini gunanya untuk mencari tahu kita ini gaya komunikasinya apa sih, gitu. Jadi seperti yang tadi saya sudah sempat jelaskan gitu, kita ini terbagi dalam 4 kuadran utama komunikasi. Kalau kita simpulkan Tuhan itu maha adil ya menurut saya. Jadi 4 kuadran ini terbagilah dalam 25% di dunia. Jadi yang gayanya seperti saya hanya 25% populasi dunia. Yang gayanya seperti Kak Habib itu hanya 25%. Gitu. Jadi 75% itu berbeda dari kita ya. Nah, gimana ya cara cari tahunya kita ini ada di grup yang mana gitu. Nah, untuk itu kita akan mulai latihan yang pertama. Boleh dibantu Kak slide yang pertama? Slide yang pertama Kak Uci. Nah, slide yang pertama ini teman-teman silakan tuliskan nama di bagian atas. Kemudian teman-teman kemudian teman-teman pilih apakah teman-teman ini gayanya informal atau formal. Nah, ini saya perlu kasih distingsi ya, pembeda yang jelas. Informal di sini maksudnya tuh gayanya nih santai. Informal itu misalnya ya, kalau pakai baju ya nggak harus matching, color coded, atau nggak harus dimasukin gitu. Kemudian informal ini banyak teman-teman yang bilang gini, saya ini kalau kerja sih formal, tapi kalau di luar itu informal, yang benar yang mana gitu. Nah, teman-teman pilih mana yang sebenarnya lebih disukai gitu. Jadi karena bisa aja kita tampak formal karena tuntutan, atau meskipun tampak informal tapi sebenarnya formal. Nah, kemudian yang formal ini yang informal itu juga orang yang kalau berbahasa cenderung santai, mungkin pakai bahasa yang tidak baku ya gitu. Kemudian mereka tidak terlalu care dengan misalnya aturan-aturan yang baku. Ini beda dengan yang formal. Kalau yang formal itu pakai baju tuh biasanya rapi. Pakai baju rapi. Mungkin seringkali dimasukin, walaupun pakai kaos tapi dimasukin. Gitu ya. Nah, saya punya contoh nih, Pak Jokowi, presiden kita. Beliau itu kan kesannya informal ya. Pakai kemeja, dikeluarin, nggak dimasukkan. Lengannya digulung, kemudian pakai sepatu kets. Tapi pembawaan beliau adalah formal, dan beliau itu formal. Gitu. Nah, sementara kalau yang informal nih misalnya banyak selebriti, walaupun mereka mungkin pakai jas lengkap, tapi mereka santai lah, mungkin kayak acara-acara talk show itu kebanyakan mereka santai, walaupun mereka misalnya pakai jas yang sangat rapi. Formal ini juga orang yang tata bahasanya cenderung teratur atau sangat care dengan kaidah-kaidah berbahasa. Pilihan katanya juga cenderung resmi gitu. Contohnya saya itu sering disangka informal gitu, sepertinya santai, tapi sebenarnya saya itu sangat formal gitu. Saya cenderung resmi. Enggak, karena itu pembawaan saya. Pembawaannya, oke. Iya, jadi teman-teman pilih ya salah satu, tulis dulu informal atau formal. Oke? Sudah dilakukan? Jika sudah, kita akan move on ke latihan 2. Di latihan 2, teman-teman akan memilih nih kata kedua yang mengikuti formal atau informal tadi. Kata keduanya ini teman-teman memilih apakah teman-teman dominan atau easy going. Dominan di sini maksudnya adalah teman-teman punya kecenderungan sebagai pemimpin. Bahkan kalau seringkali teman-teman tuh nggak ingin memimpin, nggak suka mungkin, tapi cenderungnya orang-orang memilih teman-teman nih sebagai pemimpin gitu ya. Nah, udah deh kamu aja gitu ya gitu.
Mungkin dulu zaman sekolah, udah deh kamu aja jadi ketua kelas atau jadi bendahara gitu. Jadi dominan itu biasanya orang yang cenderung memimpin, yang punya inisiatif, dan biasanya orang mendengarkan apa pendapatnya atau orang mencari pendapatnya. Jadi apabila teman-teman merasa diri teman-teman dominan, silahkan tuliskan dominan mengikuti kata yang tadi. Atau jika teman-teman merasa diri easy going, saya santai, saya mudah mengikuti, saya nggak keberatan sih kalau orang lain memutuskan untuk saya. Jadi pemimpin. Itu silahkan dipilih easy going. Jadi easy going ini lebih santai, nggak ada beban untuk memimpin dan juga tidak suka bahkan memimpin. Mungkin bisa aja stres ketika memimpin ya. Oke, jadi akan ada 4 nih. Ada mungkin teman-teman itu adalah seorang informal dominan atau informal easy going. Atau bisa juga teman-teman ini adalah seorang formal dominan atau formal easy going. Jadi ada 4 kuadran utama ya. Oke, sekarang kita akan move on lagi ke latihan ketiga. Di latihan ketiga ini teman-teman akan menulis 4 huruf. Yang pertama C, jadi tulisnya ke bawah ya. Boleh dilihat di slide berikutnya Kak Uci. Mohon maaf. Nah, C di paling atas, kemudian berikutnya A, berikutnya S, kemudian P. Ya. C A S P. Apakah ini maksudnya? Kita akan segera cari tahu. Tapi sekarang yang pertama yang saya ingin teman-teman lakukan itu saya akan membacakan 17 kata kunci masing-masing untuk setiap kelompok. Saya akan mulai dari C. Jadi apabila teman-teman merasa ketika saya sebutkan dan teman-teman merasa, oh ini saya banget nih, maka teman-teman membuat sebuah garis ya, tally gitu. Kalau sudah kalau 4 sudah yang kelima maka di garis miring seperti yang di S. Nanti kita akan lihat mana yang paling banyak dari kuadran-kuadran tersebut. Kita akan mulai dari C dulu ya, teman-teman. Siap-siap. Siap. Dari kata kunci yang pertama untuk C adalah memegang kendali. Silakan beri garis apabila teman-teman merasa cenderung memegang kendali. Kemudian yang kedua itu memimpin. Memimpin ya. Yang ketiga itu adalah tegas. Yang ketiga adalah tegas. Yang keempat biasanya dipilih untuk memimpin. Nah, bahkan orang lain memilih teman-teman untuk memimpin. Walaupun mungkin tidak suka ya, tapi biasanya dipilih untuk memimpin. Nah, yang kelima, tahu banget apa yang diinginkan. Tahu banget apa yang diinginkan. Bahkan kadang-kadang seringkali tahu juga bagaimana cara mencapainya. Itu nomor 5 ya. Kata kunci ke-6, fokus pada hasil. Kata kunci ke-6, fokus pada hasil. Yang ke-7, menuntut. Menuntut di sini demanding gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Menginginkan sesuatu sesuai dengan keinginan, menuntut. Kemudian nomor 8, kata kunci nomor 8 adalah mengkonfrontasi. Konfrontatif. Ke-8 mengkonfrontasi atau konfrontatif. Yang ke-9 itu melarang. Cenderungannya melarang. Ke-10 itu adalah terus terang. Ya, ke-10 orangnya berterus terang. Apabila teman-teman merasa orangnya terus terang apa adanya, silakan beri garis. Ke-11 itu adalah mengontrol atau mengendalikan. Ke-11 mengontrol atau mengendalikan. Ke-12 itu adalah formal. Seperti yang tadi kita sudah bahas, ya, formal. Ke-13 dingin. Dingin nih maksudnya sikapnya nih cenderung
berjarak gitu ya, kaku dingin. Iya. Kaku, iya betul. Iya. Jadi dingin atau kaku. Ke-14 konkret, suka sesuatu yang nyata. Oke. Yang ke-15 itu adalah menekan. Jadi yang ke-15 menekan, ke-16 itu menantang. Men-challenge gitu ya, memberi challenge, menantang. Dan yang terakhir nomor 17 itu menyatakan. Jadi membuat pernyataan ya, menyatakan. Bukan membuat pertanyaan tapi menyatakan. Menyatakan. Ya. Ya. Oke, mungkin teman-teman yang sudah bisa kalau mau share di kolom chat berapa jumlah perolehan skor C-nya, silahkan ya. Ini Kak, ini aku nih Berapa? Kak nih. Berapa Kak Habib? Aku dapat 9 C-nya. Oh, dapat 9 C. Oke. Oke. Sekarang kita akan beralih ke kuadran berikutnya adalah kuadran A. Nah, untuk kuadran A, siap-siap ya. Kuadran A, kata kunci nomor 1 adalah terstruktur. Terstruktur. Yes. Yang pertama adalah terstruktur. Dan yang kedua berdasarkan fakta. Faktual. Berdasarkan fakta. Berdasarkan kenyataan. Yang ketiga, kurang pergaulan. Gitu. Wah, ini saya kurang gaul. Ini mungkin ada enggak, saya enggak kuper nih gitu, enggak apa-apa. Kalau merasa ya deh kayaknya saya nih emang kurang pergaulan nih gitu. Boleh digaris. Kalau enggak tidak usah ya. Kemudian yang keempat, fokus pada pekerjaan. Yang keempat, fokus pada pekerjaan. Yang kelima, rutinitasnya harus jelas. Jadi ada rutinitas yang runut gitu. Mungkin pagi bangun jam sekian, berangkatnya jam sekian, rutin dan jelas. Yang keenam, cenderung tegang atau nervous. Yang keenam, tegang atau nervous. Yang ketujuh, itu mengontrol diri. Yang ketujuh, mengontrol diri, punya pengendalian diri yang baik. Yang kedelapan, itu adalah menjaga jarak. Maksudnya ini bukan menjaga jarak kayak mobil gitu ya, tapi cenderung tidak ingin secara emosional dekat dengan orang lain. Jadi menjaga jarak secara emosional. Hampir mirip dengan C tadi, tapi kalau C tadi dingin, kalau ini menjaga jarak. Kemudian nomor 9 itu kaku. Kaku. Yang ke-10 memerlukan metode yang jelas dalam melakukan sesuatu. Memerlukan metode yang jelas. Jadi caranya harus jelas. Yang ke-11 kata kuncinya cenderung pasif. Cenderung pasif. Ke-12 tidak emosional. Ya. Jadi mungkin ya lagi sedih, mukanya nggak kelihatan sedih. Lagi marah, mukanya juga nggak kelihatan marah. Mungkin banyak diam aja ya. Ini tipe-tipe yang banyak memendam perasaan. Jadi nomor 12 itu tidak emosional atau memendam perasaan. Nomor 13, merencanakan segala sesuatu. Merencanakan segala sesuatu. Terencana gitu ya. Yang berikutnya nomor 14 itu tepat waktu. Tepat waktu, on time. Yang ke-15 senang berpikir. Senang berpikir. Yang ke-16 ini selalu mencari alasan dari segala sesuatu. Selalu mencari alasan dari segala sesuatu atau mencari penjelasan dari segala sesuatu. Ini berhubungan dengan kata kunci terakhir yaitu mempertanyakan. Senang mempertanyakan. Kalau tadi C menyatakan, kalau ini adalah mempertanyakan. Oke, teman-teman mungkin bisa share bagaimana hasilnya.
Silahkan kalau yang mau share di kolom chat. Wah, berapa Kak? 5 ya? Oke. Sekarang kita akan lanjut ya ke yang berikutnya teman-teman. Sudah siap? Siap. Ini adalah untuk kuadran S. Apakah S itu? Kita akan segera cari tahu. Tapi yang jelas kata kunci pertama untuk S adalah mudah mengikuti. Mudah mengikuti. Jadi mengikuti orang lain gitu ya maksudnya. Ya. Mudah mengikuti. Yang kedua, suka memberi. Memberi apa? Apapun. Ya, Memberi pertolongan, hadiah, memberi bantuan, memberi perhatian, memberi cinta, mudah memberi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, mudah tersentuh. Wah, ini aku nih mudah tersentuh nih Kak. Nah, silakan ditulis, dibuat garisnya. Mudah tersentuh ya. Yang keempat, nah dramatis orangnya. Dramatis ya, mungkin kalau kata anak sekarang nih drama gitu. Sedikit halu. Antara enggak, kalau halu itu kan enggak nyata. Kalau drama ini cenderung seperti melebih-lebihkan sesuatu gitu. Supaya ada kesan dramatis itu tadi. Nah, yang kelima, senang berkelompok. Senang berkelompok, senang kumpul-kumpul gitu, guyup gitu ya. Senang berkelompok, senang kumpul-kumpul, nomor 5. Yang 6, responsif. Maksudnya cepat memberi respon. Responsif. Ada orang menyapa, dia merespon dengan cepat. Oke. Yang ketujuh, ini secara halus. Maksudnya ketika ingin menyampaikan sesuatu, mencari cara terhalus untuk menyampaikannya. Jadi secara halus. Iya, jadi terutama hal yang sulit. Nah, itu bakalan cari cara sehalus mungkin untuk menyampaikan. Karena tidak suka berterus terang, jadi halus sekali. Nah, yang berikutnya adalah mudah akrab. Mudah akrab. Mungkin dilepas kemana gitu, tiba-tiba pulang-pulang, wah udah punya temen atau udah punya saudara ya. Itu. Kemudian yang ke-9 adalah bergerak atas dorongan hati. Bergerak atas dorongan hati, atau bisa kita bilang juga nama lainnya impulsif. Apabila teman-teman merasa impulsif, silakan beri garis. Yang ke-10, emosional. Justru emosional nih, mudah tergugah emosinya. Yang ke-11 itu mengiyakan. Mudah sekali berkata iya, jadi mudah mengiyakan. Yang ke-12 itu menerima, atau kalau kata orang Jawa itu bilang nerimo. Jadi menerima. Iya, nerimo. Jadi apabila teman-teman orangnya nerimo, iya aja deh gitu ya, diterima aja. Oke. Silahkan beri garis ya. Kemudian yang berikutnya, apabila teman-teman merasa diri hangat, silahkan beri garis hangat. Hangat secara emosional. Kemudian juga santai. Yang ke-14 santai, orangnya santai. Yang ke-15 ini penuh perasaan, jadi merasakan gitu ya, penuh perasaan. Yang ke-16 selalu mendukung orang lain. Selalu mendukung orang lain. Dan yang ke-17 fokus pada hubungan atau orang lain. Fokus pada hubungan atau orang lain. Dan kita akan pindah ke kuadran yang terakhir, yaitu kuadran P. Siapakah dia? Oke, kita mulai ya dari kata kunci yang pertama itu adalah fokus kepada tujuan. Apabila teman-teman merasa orang yang fokus pada tujuan, silakan beri garis di kolom P. Kemudian spontan orangnya. Spontan, bisa tiba-tiba aja melakukan, spontan. Bukan spontan yang uhuy ya, spontan.
Kemudian yang ketiga, menyebabkan. Biasanya teman-teman yang menyebabkan segala sesuatu, menyebabkan orang senang, sedih, marah. Itu teman-teman yang menyebabkan, silahkan ditaruh garis. Ya. Kemudian yang keempat itu adalah kompetitif. Wow. Senang bersaing, silahkan beri garis apabila teman-teman kompetitif, senang bersaing. Yang kelima, silahkan beri garis apabila teman-teman merasa teman-teman ini punya sisi liar. Liar ini di sini maksudnya adalah bukan liar yang bagaimana gitu ya, tapi liar maksudnya adalah out of the box gitu tidak sangat tidak suka terikat pada aturan. Ya, itu betul. Liar ya. Ini lawan dari terstruktur itu tadi. Kemudian yang berikutnya itu adalah supel. Supel. Mirip ya tadi dengan mudah bergaul, supel. Yang ketujuh itu adalah sigap. Sigap. Yang kedelapan itu bervariasi. Jadi hidupnya penuh variasi, tidak monoton, tidak rutin. Penuh variasi. Yang kesembilan, teman-teman senang sekali bicara. Oke. Yang ke-10 itu santai. Yang ke-11 itu aktif. Ya, yang ke-11 aktif. Yang ke-12 itu persuasif. Jadi mudah sekali membuat orang melakukan sesuatu, persuasif. Yang ke-13 senang bersosialisasi. Senang bergaul, tidak mesti berkelompok, tapi senang bergaul. Kemudian yang ke-14 senang tampil berlebih, tampil beda, tampil berlebih, tampil beda. Yang ke-15 teman-teman merasa diri lively sekali. Lively. Yang ke-16 itu teman-teman merasa orang yang mudah gitu. Gampang lah, santai aja. Kita jalan yuk ke sini. Oke, gitu. Mudah sekali untuk mengajak teman-teman ini. Kemudian yang ke-7 easy going ya. Iya, easy going. Iya, easy going, benar. Dan yang terakhir adalah dominan. Oke. Sekarang kita lihat, teman-teman lihat masing-masing bagaimana hasil perolehan angkanya. Hasil perolehan angkanya kita akan lihat nih. Berapa, Kak? Aku sama ya. S sama P sama ya 13. S sama P sama-sama 13. Oh, oke. Itu menarik sekali. Nanti itu ada penjelasannya, Kak. Kenapa kok bisa sama seperti itu. Nah, kita akan segera beranjak nih ke penjelasan mengenai setiap kuadran ini. Kita akan mulai dari kuadran pertama ya, kuadran C. Boleh ke slide berikutnya. Jadi mungkin beberapa teman tadi udah menduga ya, ini C ini kok agak nada-nadanya penuh kontrol gitu ya, penuh kendali. Benar. Karena C itu artinya adalah kuadran controller atau pengendali. Mereka ini, coba teman-teman lihat, bagi teman-teman yang nilai C-nya tinggi, mestinya tadi itu teman-teman berarti memilih formal dominan. Ya. Kalau tidak formal dominan, berarti teman-teman berada di kuadran yang salah. Bukan yang ini ya. Jadi kalau formal dominan itu adalah controller. Seperti apa sih controller ini? Controller itu adalah orang-orang yang berorientasi pada hasil. Ya. Mereka ini senang sekali pada hasil, terutama hasil yang instan. Gitu. Mostly orang-orang yang kontrol adalah orang-orang yang percaya diri. Mereka tahu persis apa yang diinginkan, mereka memegang kendali atas segala sesuatunya. Mereka percaya diri gitu ya. Mereka juga secara emosional ini berjarak gitu. Kebanyakan orang-orang yang sukses itu adalah controller gitu. Hasil mereka oke gitu, tapi karena mereka sangat mengutamakan hasil dan cenderung mengabaikan hubungan dengan orang lain, maka
seringkali kalau kita melihat rekam jejak seorang controller, mereka sukses tapi di belakangnya itu ibaratnya banyak mayat bergelimpangan gitu. Karena orang-orang sulit mengikuti ritme mereka yang mereka orang-orang yang biasanya sangat sigap, sangat cepat. Iya, betul. Gitu ya, pace-nya cepat gitu. Dan mereka ini orang yang demanding gitu. Mereka berharap orang lain bisa menyamai kecepatan kerja mereka. Jadi Betul. pertanyaan favorit mereka itu adalah apa? Apa hasilnya terutama? Dan biasanya punya pertanyaan teman, pertanyaan yang menyertai, yaitu kapan? Jadi apa hasilnya dan kapan bisa diberikan gitu ya. Nah, kekuatan mereka ini, iya, to the point, benar. Itu mereka orang yang sangat berterus terang. Jadi seringkali orang-orang yang perasa itu sering dibuat sakit hati sama para controller gitu ya. Betul. Nah, tapi mereka ini sangat dapat diandalkan gitu. Mereka ini cepat dalam mengambil keputusan. Dan keputusan mereka ini kebanyakan jitu atau tegas gitu ya. Nah, kemudian mereka ini dapat mengendalikan situasi gitu. Makanya kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia itu adalah seorang controller gitu. Makanya mungkin kita bisa lihat juga banyak pemimpin dunia mereka sukses memimpin tapi mungkin keteteran di dalam hal hubungan dengan keluarganya. Gitu. Karena jadi semakin pilihan. Iya gitu. Dan controller ini semakin mereka dalam suasana yang tertekan, biasanya responnya adalah semakin menekan orang yang di bawahnya. Gitu. Jadi gimana ya caranya untuk menghadapi seorang controller? Caranya kita juga menunjukkan kepercayaan diri yang sama gitu. Nah, teman-teman harus tahu apa yang teman-teman mau omongkan, yang ingin dibicarakan, apa yang ingin dilaporkan ketika berhadapan dengan seorang atasan, rekan kerja, atau orang tua atau keluarga yang controller. Karena mereka pasti akan menuntut hasil dan menuntut waktu kapan bisa dilakukan gitu ya. Nah, jadi karena mereka ya harus ikut standarnya mereka dan standarnya controller ini rata-rata tinggi gitu ya. Kemudian harus bawa progres sekecil apapun, walaupun mungkin juga nggak dihargai oleh para controller gitu. Yang penting bawa progres gitu. Para controller ini gitu ya, mereka nih, saya tidak peduli bagaimana cara kamu melakukannya, yang penting hasil. Itu adalah controller. Nah, bagaimana sih supaya seorang controller ini bisa berkembang? Bagaimana? Yaitu dengan belajar mendengarkan. Jadi ketika seorang controller itu mau belajar mendengarkan, itu hasilnya akan sangat luar biasa. Gitu. Dan ini yang harus buat teman-teman yang punya pasangan, punya orang tua, atasan yang controller, selalu tunjukkan ke mereka apa yang possible. Gitu. Kira-kira kesuksesan apa yang bakalan diraih, sehingga mereka akan oke, dan beri tenggat waktu yang jelas ke mereka. Saya komit mengerjakannya dalam waktu sekian. Dan tunjukkan progres. Mereka akan sangat menghargai dan sangat mendukung. Gitu ya. Jadi itu tipsnya untuk menghadapi controller. Nah, kalau di sekolah biasanya controller ini jenisnya guru-guru yang killer. Guru atau dosen yang killer. Yang nggak bisa dibantah. Kalau misalnya dibantah mungkin ada seringkali ini tipe guru yang bilang, yang guru atau yang dosen itu kamu atau saya. Gitu. Nah, ini kelemahannya adalah para controller ini kalau mereka bagus sekali, tapi seringkali akhirnya mereka tidak bisa berkembang. Gitu. Karena ya mereka terjebak oleh standarnya sendiri yang menurut mereka sudah cukup tinggi gitu. Sehingga harus ada yang bilang bahwa
oh ini loh ada possibility ini lagi gitu. Jadi dan tunjukkan kepada mereka apa yang mungkin jika dia mau mendengar gitu, karena si ini bagus loh tapi dia tuh hanya perlu didengarkan gitu. Kalau dimarahin dia nggak bisa. Oh oke. Dia bersedia mengubah caranya selama dia yakin itu akan memberikan hasil yang dia inginkan. Jadi ditunjukkan dulu kira-kira possibility hasilnya seperti apa, dia akan mau mendengarkan gitu ya. Jadi itu para controller, sayang sekali kita nggak bisa memutarkan ininya ya, lagu kebangsaan para controller di sini gitu. Tapi teman-teman nanti bisa putar sendiri di rumah untuk merayakan kekontroleran diri teman-teman. Lagunya adalah My Way dari Frank Sinatra. Jadi segala sesuatunya dengan cara gue gitu ya, dengan cara saya, my way gitu. Oke, kita akan move on ke ya, yang berikutnya itu adalah kuadrannya saya. Ini adalah kuadran analyzer atau para penganalisa. Teman-teman yang nilai kuadran A-nya tinggi, coba dicek itu benar nggak tadi teman-teman memilihnya formal easy going, karena kalau tidak berarti teman-teman berada di kuadran yang salah. Analyzer ini ciri utamanya adalah orang-orang yang bergerak berdasarkan data atau informasi gitu ya. Jadi orang sesuai namanya, segala sesuatu itu dianalisa, segala sesuatunya dipikirin gitu ya. Banyak mikir, banyak pertimbangan gitu, dan cenderung kaku gitu soal waktu. Dan biasanya rutin, harus ada rutinitas yang jelas gitu. Semuanya serba terstruktur. Dan jika teman-teman analyzer ini mengerjakan sesuatu, penting sekali buat mereka untuk mengetahui dulu caranya bagaimana. Jadi mereka ini inginnya tuh kalau diberi tugas itu udah harus ada petunjuk yang jelas. Ini maunya dilakukan dengan cara seperti apa. Beda dengan controller tadi. Kalau controller tadi, buat mereka yang penting adalah mereka diberi kebebasan untuk membuat keputusan sendiri. Tapi kalau analyzer justru kasih tahu dong gimana caranya. Gitu ya. Kekuatan seorang analyzer itu adalah mereka ini umumnya berwawasan luas dan akurat. Karena segala sesuatunya itu berdasarkan data. Jadi kalau yang punya pasangan suka analyzer gitu, hati-hati, jangan coba-coba bohong. Karena mereka bisa tiba-tiba akan bilang, enggak, kamu pada tanggal sekian, jam sekian nggak ngomong begitu. Kamu ngomongnya begini, gitu ya. Jadi analyzer itu mereka menganalisa, mereka mengumpulkan data gitu. Jadi ibarat ensiklopedia atau seperti bank data yang berjalan gitu ya. Dan mereka ini cenderung aman karena segala sesuatu keputusannya ini didasarkan pada lagi-lagi pada data, dan mereka ini sistematis gitu. Dan untuk pekerjaan gitu, mereka ini sangat bagus untuk posisi-posisi yang memerlukan akurasi gitu. Dan mereka juga para analyzer ini itu namanya ketat dalam menjalankan peraturan. Itu tadi bagian dari kekakuan mereka. Mereka itu ketat dalam menjalankan peraturan gitu. Jadi bagus untuk posisi-posisi misalnya seperti guru BP gitu ya. Atau misalnya guru Pancasila, kepala sekolah gitu, mereka bagus gitu. Tapi kelemahannya analyzer, mereka ini cenderung lama buat mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Karena mereka menunggu dulu, ada nggak data baru yang kira-kira akan mematahkan data lama. Jangan sampai ini salah nih. Karena seorang analyzer itu biasanya takut banget berbuat salah. Jadi ada kecenderungannya mereka jaim gitu, jaga image. Mereka takut salah gitu, takut data yang dipunya ini ternyata nggak sesuai gitu ya. Kemudian mereka ini picky gitu, pemilih dalam bergaul.
nggak bisa sembarangan dan cenderung dingin, kadang-kadang apatis juga. Kenapa apatis? Karena misalnya ya dalam hal pandemi gitu, kalau controller mereka clear, kalian wajib menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker, maka kalian dipecat. Selesai. Dan gitu. Dan kalau dan kadang-kadang misalnya di bank gitu, mereka para bos-bos yang controller ini mereka nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu ini pandemi atau tidak. Pokoknya kamu harus mencapai target. Kalau tidak, cut. Dan gitu. Nah, analyzer tidak seperti itu. Analyzer mereka akan melihat dulu datanya. Menurut data WHO, menurut data dari Dinas Kesehatan dari Kemenkes, pandemi akan berakhir dalam masa sekian. Untuk itu kita harus melakukan langkah ini. Untuk itu kita harus memakai sanitizer paling tidak. Sanitizernya sebaiknya merek ini. Sebab dia memiliki kandungan alkohol sekian, harganya begini gitu. Semuanya serba dihitung oleh mereka. Gitu ya. Mereka yang paling hafal mungkin ciri-ciri mengenai pandemi gitu. Di dalam sebagai seorang guru mereka biasanya hafal data progres murid, tapi mereka tidak mengapproach itu secara emosional gitu ya. Mereka melihat itu sebagai data gitu. Nah, bagaimana sih cara menghadapi seorang analyzer? Yaitu berikan data kepada mereka karena mereka suka banget data. Jadi kalau ngomong sama mereka, kasih data. Dan yakinkan mereka bahwa it's okay to be not okay loh, gitu ya, kayak drakor ya. It's okay to be not okay, nggak apa-apa loh untuk menunjukkan perasaan kamu gitu. Bahwa kalau misalnya menangis, itu bukan berarti lemah. Ya menangis memang karena sedih, dan sedih itu karena kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat berharga. And it's okay, gitu. Karena buat analyzer, menunjukkan emosi itu kayak sebuah pantangan besar gitu. Karena menurut data yang mereka terima, bahwa menunjukkan emosi itu bisa menyebabkan penolakan. Dan analyzer itu paling takut ditolak. Gitu. Itu sebabnya mereka bersikap dingin. Karena mereka takut ditolak. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi ya untuk yang punya pasangan analyzer, diterima aja, jangan diharapkan mereka romantis gitu. Sampai kapanpun mereka emang tidak akan pernah romantis. Ya, dan analyzer ini sangat tertib gitu. Kemudian cara menghadapinya bisa juga hargai ekspresi mereka. Kalau misalnya mereka ngasih perhatian kecil, jangan diketawain atau dibilang, "Oh, cuma segitu aja." Jangan, hargai gitu. Karena buat mereka itu perlu usaha yang besar sekali untuk bisa menunjukkan emosi mereka, ya. Analyzer ini punya dia akan sangat berkembang ketika dia berani untuk mendeklarasikan keinginannya. Jadi mendeklarasikan ini bukan sekedar membuat pernyataan, tapi membuat suatu komitmen gitu. Jadi saya komit untuk naik jabatan tahun ajaran berikut. Saya komit untuk menyelesaikan buku saya minggu depan, seperti itu. Gitu. Karena kalau tidak, mereka akan lama dan menunggu gitu. Makanya lagu kebangsaan mereka itu adalah menunggu keajaiban. Itu karena mereka terus menunggu keajaiban yang sebenarnya memang juga tidak akan pernah datang gitu ya. Keajaiban itu nggak pernah datang gitu. Keajaiban itu harus diciptakan sendiri. Jadi para teman-teman analyzer, it's okay to be not okay ya. It's okay untuk menunjukkan perasaan gitu. Bagaimanapun kita juga manusia gitu ya. Rocker aja manusia, apalagi teman-teman gitu ya. Jadi itu adalah gayanya analyzer. Oh iya, saya kelupaan satu. Analyzer, bagaimana cara mudah mengenali analyzer adalah mereka ini biasanya diam dalam sebuah pertemuan. Mereka biasanya ada
agak duduknya sedikit mundur atau sedikit melengkung ke depan ya. Tangannya biasanya di depan begini, badannya resolut namanya, kaku. Atau dia cenderung mengetuk-ngetuk, nervous ya. Dan kalau dia mengalami berada dalam tekanan, dia biasanya akan kabur atau menarik diri gitu ya, dia akan mundur gitu. Ini adalah ciri teman-teman analyzer. Jadi kalau misalnya ada di sekitar teman-teman sekalian yang tiba-tiba mundur, diem gitu, nah itu adalah para analyzer. Silahkan dekati mereka pelan-pelan bahwa it's okay untuk menunjukkan perasaan. Oke, kita akan lanjut ya ke kuadran berikutnya. Kuadran berikutnya itu adalah kuadran S. S ini adalah supporter. Jadi teman-teman yang nilai S-nya tinggi itu biasanya mereka yang memilih informal, easy going ya. Sebagai mana namanya itu adalah supporter. Supporter itu adalah mereka yang mendukung. Ini adalah teman-teman yang fokusnya adalah hubungan dengan orang lain gitu ya. Buat mereka orang lain itu adalah segalanya gitu. Makanya tadi mudah mengikuti. Mereka nggak keberatan. Bahkan ketika orang lain membuat keputusan untuk hidup mereka, I'm okay. Mereka okay dengan hal itu. Nah, ciri utamanya mereka ini yaitu tadi berorientasi pada hubungan. Sangat penting buat mereka menjaga hubungan. Mereka itu senang sekali kumpul-kumpul, bareng-bareng, mangan orang mangan kumpul kalau kata orang Jawa. Kemudian mereka juga bergerak tuh selalu berdasarkan emosi gitu ya. Maksudnya bagaimana? Apakah pemarah? Enggak. Jadi kalau supporter ini adalah orang yang mudah disemangati, tapi juga mudah dijatuhkan oleh kata-kata orang lain. Jadi dia tidak bergerak berdasarkan dorongan hatinya sendiri, tapi bergerak dari penerimaan orang lain terhadap dirinya, gitu. Jadi kalau ada orang bilang, ih Kak Habib kok gitu aja nggak bisa. Nah kalau Kak Habib ini seorang supporter, langsung ciut seperti kerupuk nih masuk ke dalam kuah yang panas. Tapi kalau misalnya bilang, ayo Kak, kamu pasti bisa, ayo gitu. Wah itu dia langsung semangat sekali gitu ya. Jadi buat seorang supporter, penerimaan orang lain itu penting. Kemudian mereka ini audio banget, beda dengan analyzer yang visual banget. Supporter ini audio banget. Mereka ini pendengar yang sangat baik dan umumnya mendukung orang lain. Saya tuh senang sekali menggunakan ilustrasi. Kalau kita naik pesawat, kita itu kan biasanya suka ada ini ya pengumuman dari pramugari, apabila masker tanda tekanan udara dalam kabin turun, maka Anda harus menggunakan masker itu kepada diri Anda terlebih dahulu, baru memakaikan kepada orang lain. Nah, kalau supporter ini beda. Supporter ini, mereka ini orang tipe yang kekeh untuk memakaikan kepada orang lain duluan. Karena mereka khawatir orang lain akan kenapa-napa. Jadi bahkan sering kalau saya ibaratkan, bukan hanya penumpang di sebelahnya, satu pesawat dia juga berusaha pakaikan maskernya. Sampai-sampai dia lupa dia adalah pilotnya gitu ya. Jadi ini nih kelebihan sekaligus kelemahannya seorang supporter. Kelebihannya tentu saja supporter itu banyak membawa dampak baik, mudah diterima oleh orang lain gitu ya. Mereka ini senang melayani, suka memberi gitu ya. Kemudian mereka juga orang yang harmonis, orang-orang yang sangat cinta damai gitu. Tapi kelemahannya karena mereka punya kecenderungan selalu ingin menyenangkan orang lain, maka seringkali mereka ini tidak berani untuk berterus terang atau mereka punya kecenderungan untuk menyimpan informasi yang tidak menyenangkan karena takut akan menyakiti orang. Tapi ini seringkali jadinya misleading gitu dalam sebuah situasi. Karena bagaimanapun orang perlu tahu kebenarannya supaya orang bisa tahu bagaimana harus bertindak gitu ya, harus mengambil keputusan. Sementara mereka justru menyembunyikannya, aduh takut nanti bagaimana kalau dia sedih, aduh gimana kalau dia marah gitu ya. Supporter ini sangat peduli sekali dengan perasaan orang lain gitu, bahkan seringkali mereka ini tidak memikirkan
perasaannya sendiri. Dan mereka ini nggak berminat merencanakan sesuatu. Dan seringkali mereka mengabaikan potensi diri sendiri hanya karena mereka ini susah move on, pelin-pelan atau ragu-ragu gitu ya. Jadi mereka udah mau maju, tapi waktu itu saya dibilangin bahwa saya tuh nggak pinter. Teman saya bilang saya ini bodoh, guru saya ini bilang saya ini nggak akan pernah bisa sukses, orang tua saya bilang saya jelek. Jadi Langsung mereka ini down ya. berkutat terus di masa lalu gitu, dan Iya, akhirnya betul, betul. mengabaikan potensi yang padahal sebenarnya besar sekali gitu ya. Dan bagaimana sih sebenarnya cara menghadapi seorang supporter ini? Nah, para supporter ini kan orang-orang yang butuh penerimaan ya, gitu. Sehingga seringkali mereka mengabaikan pendapat atau perasaan mereka sendiri. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga, sahabat, atau teman kerja, atasan, bawahan yang menunjukkan ciri supporter, dukung mereka untuk mengutarakan pendapatnya sendiri. It's okay loh. It's okay untuk punya pendapat sendiri. Dan kalaupun satu orang nggak suka sama kamu, nggak apa-apa, dunia belum berakhir gitu. Ibaratnya Anda itu adalah lautan gitu. Kalau hujan terus-menerus itu nggak akan membuat rasa asin lautannya itu berkurang, ya. Jadi supporter itu perlu encouragement untuk menghargai dirinya sendiri. Bahwa ini bukan selfish gitu. Mencintai diri sendiri itu bukan selfish. Tapi kita nggak bisa membantu orang, kita nggak bisa mewujudkan potensi optimal kita kalau kitanya sendiri nggak happy gitu. Dan di sini untuk supporter hargai keberadaan dan bantuan mereka. Penting sekali buat mereka itu untuk merasa dihargai gitu keberadaannya. Walaupun mungkin kecil bantuannya, aduh terima kasih ya, kamu sudah sangat membantu. Ya. Gitu. Dan berikan dorongan untuk mereka membuat rencana. Coba yuk kita mulai buat rencana yuk. Gitu. Mereka kan nggak suka bikin rencana, tapi ketika mereka didorong oleh orang lain, mereka akan semangat gitu. Dan bagaimana sih caranya seorang supporter ini bisa berkembang? Yaitu dengan belajar berinisiatif. It's okay untuk memulai sesuatu. Ini ya, supporter ini tipe orang yang kalau misalnya ditanya, kamu mau makan di mana sih? Misalnya pergi ya sama teman-teman atau sama pasangan. Kamu mau ngapain? Atau mau makan di mana? Sesederhana makan di mana? Terserah. Ya, kok terserah? Di sini deh. Ya jangan dong. Jadi maunya di mana? Terserah. Jadi bolak-balik terserah terus gitu ya. Iya. Nah, Soalnya bagaimana mengetahui? ya. Iya. Dan mereka itu semakin tertekan. Ini kocaknya adalah semakin mereka tertekan, itu mereka justru semakin tidak bisa berkata tidak. Mereka selalu mengiyakan, walaupun mungkin sudah hampir meninggal gitu. Udah setengah mati, mereka iya. Semakin tertekan dia semakin iya, walaupun ya udah mau pingsan-pingsan gitu ya untuk melakukan tugasnya. Dan biasanya siapa sih yang menindas para supporter ini? Biasanya adalah controller. Gitu ya. Adalah controller gitu. Nah, kalau supporter dengan si analyzer ini berteman dekat dalam hal susah move on. Susah move on karena kalau yang satu bergeraknya datanya begini, kalau yang ini terus bolak-balik nostalgia gitu. Kalau supporter itu senangnya nostalgia, kumpul-kumpul ya. Jadi kalau misalnya mereka senang sekali kalau ketemu yang sama-sama, iya aku juga. Kalau istilah saya itu pity party gitu. Jadi misalnya, iya aku lagi sedih banget loh kemarin seperti ini. Aku juga ya Allah. Kalau di pandemi ini mereka
model yang kasihan banget deh si ibu ini, keluarganya itu satu keluarga kena COVID. Dia lebih fokus di rasa kasihannya. Kalau yang analyzer kan lebih pada apa nih langkah yang bisa diambil pemecahannya. Kalau si controller, oke, kita harus ke rumah sakit ini, kita harus seperti ini gitu. Itu adalah supporter ya. Nah, kita akan move on ke yang slide paling terakhir. Slide paling terakhir ini, kuadran paling terakhir adalah para promoter atau informal dominan. Ini adalah geng hore. Kalau tadi biasanya kalau acara offline nih ya, analyzer itu yang paling diem gitu. Kalau yang kontrol yang biasanya yang serius yang terus apa? Ini aku, apa? Ini aku nih, ini aku nih Kak. Promoter ya, promoter supporter ya. Informal tim hore dominan. Aku tim hore. Yeah. Makanya bagus banget jadi MC gitu, bisa menghangatkan suasana. Oke. Nah, promoter ini promoter ini memang adalah orang-orang yang promote sesuatu gitu ya, promote sesuai namanya promote ya, mempromosikan sesuatu. Betul. Mereka ini adalah orang-orang yang orientasinya adalah pengakuan dan tujuan gitu. Jadi penting sekali buat mereka itu untuk terlihat juga gitu oleh orang banyak gitu ya. Nah, ciri utamanya adalah mereka ini adalah orang-orang yang berorientasi pada pengakuan dan tujuan. Mereka ini umumnya adalah orang-orang yang ada di spotlight lah gitu, yang dapat lampu sorot. Kebanyakan selebriti gitu ya, terutama yang kayak pembawa acara radio, MC, host, itu rata-rata promoter gitu. Mereka ini nyaman berada di tengah pusat perhatian. Berbeda sekali dengan analyzer yang justru ngeri untuk berada di tengah pusat perhatian. Dan mereka ini hidup, ekspresif, dan biasanya ceria orang-orangnya. Makanya deket mereka itu, iya, orang-orang deket Kak Habib nih biasanya nyaman gitu. Betul. Apa namanya? Kemudian juga ini penuh inisiatif dan menggerakkan gitu ya. Ya, betul. Kekuatannya seorang promoter ini memiliki jaringan kerja yang sangat luas, kreatif dan penuh imajinasi gitu. Mereka ini bagus banget sebagai PR misalnya, sebagai brand ambassador, sebagai duta besar, itu mereka oke gitu ya. Apapun yang membutuhkan komunikasi interpersonal itu rata-rata promoter. Sebagai sales juga oke. Ibaratnya kalau teman-teman punya sebuah ide yang tidak bisa dijual kepada siapapun, kasih ke promoter. Mereka pasti bisa jual. Gitu ya. Kemudian mereka cenderung menggerakkan orang. Mereka mampu nih, kalau istilah saya ini enrolling. Mereka bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi mereka ini tim spirit booster. Jadi ketika ngelihat para promoter, orang tergerak. Iya ya, asik ya, trendsetter lah. Gitu. Trendsetter. Jadi kalau misalnya pergi sama mereka tuh biasanya tahu tempat-tempat yang hits gitu. Mereka tahu tren-tren terkini, itu adalah para promoter. Nah, tapi tentunya segala sesuatu kan punya dua sisi. Kelemahannya, promoter ini sulit menuntaskan tugas karena minatnya banyak. Betul. Jadi bagus memulai tapi sulit mengakhiri gitu loh. Biasanya akhirnya mengakhiri yang ketempuhan itu adalah para analyzer. Gitu, para analyzer. Nah, atau para supporter yang kemakan bujuk rayunya para promoter ya, gitu. Kemudian mereka ini kadang-kadang bisa dramatis gitu, sebenarnya nggak segitunya juga, tapi bisa yang wah dramatis sekali, jadi kayaknya berlebihan gitu. Aduh masa pandemi ini, jadinya aduh masa pandemi ini nih, gila gue tuh susah banget. Aduh kayaknya
aku tuh desperate banget nih nggak bisa makan gitu. Padahal Iya, iya. mungkin di postingan Instagramnya dia baru berkunjung kemana gitu, tapi dia bisa sangat dramatis seperti itu dan dia kurang senang memperhatikan detail gitu ya. Nah kemudian apa namanya promoter ini dia ini kalau misalnya dia tertekan, dia ada kecenderungan ngamuk gitu, ngamuk atau tantrum. Karena itu tadi kadang-kadang promoter berpikir dengan dia menunjukkan kemarahannya, orang bisa mengerti dia. Orang jadi akhirnya mengikuti dia, akan memaklumi dia gitu. Oh, apa namanya? Saya lebih berkuasa nih seperti itu. Nah, gimana sih cara dealing dengan para promoter nih gitu? Terutama para analyzer ini challenging banget buat mereka berhadapan dengan promoter karena promoter ini kan lively. Jadi buat analyzer yang cenderung menarik diri ini agak nakutin gitu, agak nyeremin gitu ya. Nah, caranya adalah sediakan solusi bagi promoter. Jangan suruh promoter ini mikir gitu. Justru kita kasih solusi. Nah, nanti dia bisa membantu menyampaikan kepada orang-orang nih solusinya. Kemudian hal lain adalah hargai kontribusi dan ide mereka gitu ya. Jadi para promoter ini adalah tipe orang yang tipe orang yang pertanyaan kesukaan mereka adalah siapa dan jawabannya adalah saya. Semua terjadi karena siapa? Ini sukses karena siapa? Ya karena saya lah. Aduh, sebenarnya saya nggak suka sih saya nggak suka sih tampil, tapi ya karena teman-teman memaksa, oke lah saya tampil. Itu promoter. Nah kalau tadi supporter itu pertanyaan favoritnya adalah kenapa, dan terutama adalah kenapa saya, why me? Padahal dia sendiri yang memutuskan ya, dia sendiri yang menyebabkan diri dalam masalah, tapi dia nanya gitu, kenapa saya gitu. Nah kalau analyzer senangnya bertanyanya gimana caranya gitu. Gimana sih caranya? Ya kamu deket dong sama anak kamu, sama istri atau suami kamu. Aduh gimana caranya? Ya tunjukin dong bahwa kamu cinta. Ya gimana caranya nunjukin cinta? Iya loh gitu kan, ya bingung gitu. Nah promoter senangnya bertanya siapa? Saya gitu. Jadi semua tuh kalau sukses ya karena saya gitu ya. Dan chunk atau cacah rencana besar menjadi rencana-rencana yang lebih kecil. Jadi daripada dibilang kamu harus nurunin berat sebanyak 20 kilo dalam waktu 3 bulan misalnya, itu nggak bisa seorang promoter dikasih tantangan seperti itu. Tapi kasih tantangan ke dia, oke, kita bikin ini yuk challenge misalnya, upload yuk di sosial media. Oke, dalam seminggu kita setiap hari kita akan olahraga selama setengah jam. Kemudian kita akan makan sayur dan buah. Oke, apalagi di sosial media. Wah. Apalagi itu jadi trending dan ternyata banyak orang komen. Itu akan sangat mendorong kesuksesan dia. Gitu karena dia bergerak promoter bergerak dari pengakuan itu tadi. Dan harus kecil-kecil. Jadi ketika sukses nih seminggu, wah, semangat. Ditambah lagi seminggu lagi. Jadi tanpa sadar akhirnya dia mencapai akhirnya. Karena kalau nggak gitu nggak selesai-selesai gitu pekerjaannya promoter. Nah apa sih growth point-nya seorang promoter? Bagaimana dia bisa breakthrough, bisa reach merengkuh orang lain itu dengan mengambil pause. Karena promoter ini kan lively, jolly gitu ya, loncat-loncat begitu. Belum selesai satu udah pindah kayak oh ini seru gitu. Dan temennya banyak ada di mana-mana. Promoter ini dilepas di tengah hutan pun bisa pulang-pulang ibaratnya jadi Tarzan. Berteman dengan binatang-binatang gitu ya. Betul. Dibawa dilepas di mana tiba-tiba pulang udah bawa saudara baru gitu ibaratnya gitu ya. Sangat mudah.
temannya ada dimanapun. Jadi kalau jalan sama promotor ini suka agak lama karena dikit-dikit ada hey, iya dia berhenti dulu, hey, ya berhenti dulu gitu ya. Betul. Nah, Betul jadi nih, ini minta mereka untuk jeda sejenak gitu, jeda sejenak, pause. Jadi kalau lagi excited banget, oke, hitung 1 sampai 10. Oke, sekarang putuskan saya mau ngapain dulu nih. Oke, selesaikan dulu yuk yang ini, selesaikan dulu gitu. Jadi pekerjaannya bisa selesai gitu. Itu adalah trik untuk menghadapi promoter. Nah, tadi ini ada kayak Kak Habib ini kan punya 2 angka yang sama ya, 2 skor yang sama untuk supporter dan promoter gitu ya. Itu bagaimana sih? Nah, kita akan lihat nih di nanti slide-slide di slide berikutnya ya. Tinggal 15 menit iya, lagi 15 menit. Oke. Ya tinggal 15 menit lagi kita. Iya. Cepat. Sip. Oke. Jadi tadi ya saya cepat aja kalau bahasa kita bisa mengenali seseorang dari pilihan bahasanya juga, walaupun tadi mungkin hanya lewat teks. Jadi kalau orang seorang controller itu biasanya mereka suka dengan bahasa yang sifatnya direktif gitu. Saya ingin kamu, saya perlu kamu untuk pada tanggal, pada jam. Nah, itu adalah seorang controller. Kemudian kalau analyzer itu banyak kata-kata yang sifatnya apa ya? Saya berpikir, saya amati, menurut hemat saya gitu ya. Kemudian apa namanya? Kalau supporter itu banyak perasaan, saya rasa, menurut saya, dan mereka ini cenderung lebih hesitant gitu, lebih ragu-ragu. Saya bersedia, apa yang bisa saya bantu gitu. Nah, itu adalah bahasa-bahasa supporter. Sementara promoter itu saya janji, saya sarankan, yuk mari gitu ya, persuasif gitu. Nah, kalau apa namanya? Kalau yang supporter ini bersifatnya menawarkan. Bahasa tubuhnya juga sama. Kalau yang paling stabil itu adalah bahasa tubuh seorang controller. Mereka itu ajak seperti pohon jati. Sementara analyzer dia cenderung lebih menutup diri. Ya, resolute namanya. Kemudian promoter itu fleksibel, ngikut seperti angin. Siapapun temannya dia sangat bisa menyesuaikan gitu. Sementara supporter itu adalah orang-orang yang sangat open, nerimo. Ya deh, apain aja, aku oke. Gitu ya. Jadi seperti itu nanti bisa dilihat di PowerPoint-nya. Nah, kalau tadi kayak Kak Habib kok bisa skornya sama, kita akan lihat di 2 slide sudah ini. 2 slide. Iya, satu lagi. Tadi ini sudah saya. Oh, satunya lagi ya, kalau nggak salah, yang warna biru. Yang warna biru Kak Uci. Nah, kecocokan dan pergeseran. Jadi kita lihat ini ada kuadrannya berdampingan seperti ini, controller, promoter, supporter, analyzer. Kita ini tidak murni hanya berada di satu kuadran. Kita akan bergeser ke kuadran di samping kita. Jadi apabila saya seorang analyzer, basicnya adalah seorang analyzer, maka kemungkinan saya akan bergeser ke supporter atau ke controller. Gitu. Pada waktu-waktu tertentu saya akan menjadi supporter, susah move on mungkin gitu ya, penuh perasaan, baper, atau saya menjadi controller gitu. Ketika saya diserahi, ketika saya yakin dengan data yang saya pegang. Nah, tadi Kak Habib promoter atau supporter, bergesernya ke sebelah-sebelahnya, gitu. Supporter dan controller ya. Iya, jadi tapi kalau saya lihatnya tadi Kak Habib kayaknya kemungkinannya promoter karena nilai yang tertinggi lainnya adalah controller. Jadi bergesernya ke controller atau ke supporter. Nah, bagaimana dengan yang tidak cocok? Itu adalah controller ketemu supporter atau analyzer ketemu promoter. Tapi, nah, maha besar dan maha adil Tuhan, seringkali kita itu dipasangkan dengan pasangan ya, suami istri, atau orang tua anak, atau atasan bawahan, rekan kerja yang justru
sebaliknya. Sering sekali kita temukan seorang suami yang supporter, istrinya controller. Atau seorang suami yang analyzer, istrinya promoter banget gitu. Nah, ini kan challenging banget ya, mereka stressful nih gitu. Nah, gimana sih gitu harapannya setelah sesi ini, jadi teman-teman bisa memahami, oh jadi gitu caranya kalau mau ngomong sama istri saya yang controller, saya mesti menunjukkan hasil. Oh, kalau mau saya ngomong sama suami saya yang analyzer, saya harus bawa data. Saya jangan bilang katanya ibu ini. Enggak, saya harus ada nih kalau perlu screenshotnya nih gitu dari WhatsApp gitu ya. Nah, Kak Kiki di channel YouTube-nya ada yang bertanya nih dari Bu Widi Sulistiawati. Bilang gini, Kak, sifat aku ada di semua kuadran yang dibacakan. Bagaimana itu? Apakah baik atau tidak? Jadi hampir semua poin di kuadran C, S dan P ada semua gitu. Oh, jadi gimana tuh Kak Kiki? Memang betul setiap manusia itu pasti memiliki tadi yang saya bilang tidak statis ada di satu kuadran gitu ya. Dan ini pada akhirnya kita semua diharapkan justru bisa menjadi seperti Bu Widi ini, jadi versatile. Jadi ketika misalnya saya berhadapan dengan Kak Habib yang promoter, maka saya akan adjust cara komunikasi saya. Gimana sih caranya supaya bisa efektif nih dengan promoter? Oh, saya akan acknowledge nih kontribusinya. Kemudian saya nggak akan kasih tugas yang jangkanya panjang, tapi pendek-pendek, kecil-kecil, gitu. Nah, atau saya ngobrol sama seorang controller, oh saya harus bawa hasil, gitu. Dan saya percaya diri, saya akan tatap matanya. Saya tidak akan terbawa atau terintimidasi, karena kalau mereka melihat orang yang mudah diintimidasi, mereka akan terus semakin menekan untuk sampai mendapatkan apa yang dimau. Nah, jadi harapannya justru memang kita semua akan bisa berpindah dengan cepat tadi, gitu ya. Karena kita mengetahui kita bisa mengadjust supaya efektif gitu ya. Karena kita nggak bisa maksain diri kita hanya pakai cara kita, atau kita nurutin cara orang lain terus, gitu. Nah, ini tadi pertanyaan yang bagus. Apakah ini bagus? Mana yang bagus sih sebenarnya? Jawaban saya adalah tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang terbaik, gitu. Tapi kita bisa memilih mana yang paling efektif. Disesuaikan pada saat kondisi tertentu, gitu ya Kak Kiki? Iya, disesuaikan gitu. Jadi tentunya kalau saya ngomong dengan seorang supporter, walaupun saya adalah controller, misalnya saya pantang bagi saya untuk meninggikan suara, karena itu akan membuat mereka down, dan akhirnya ketika down mereka nggak efektif, dan mereka tidak bisa memunculkan potensi mereka, gitu. Dan ketika saya berhadapan dengan seorang promoter gitu, ya saya meng-acknowledge keberadaan dia gitu. Saya menghargai keberadaannya. Jadi justru jangan ditepikan gitu. Dia akan down dan dia tidak akan efektif juga gitu. Jadi di sini sebenarnya kita mengharapkan ada saling pengertian. Paling tidak dengan teman-teman. Mungkin nanti setelah ini ajak pasangan, anak, teman-teman yang lain untuk mencoba gitu ya. Cobain yuk, bikin gini. Nah, itu nanti oh, kamu seperti ini. Jadi bisa tahu kira-kira gimana sih cara dealing dengan mereka. Seperti itu, Kak. Oke, itu ya Kak Widi ya. Jadi memang semuanya lebih pada tadi ya disesuaikan dengan posisinya. Jadi kita bisa paham atau bisa tahu betul posisi kita di mana dan kita bisa melakukan apa kepada lawan bicara kita gitu ya. Iya, baik, benar Kak Kiki, sekali. Mungkin kalau yang dari TS dan kayak ini tadi di awalnya nggak disebutkan nih, ini informal atau formal, dominan atau easy going-nya tadi tidak disebutkan. Iya. Mungkin kalau bisa disebutkan. Tapi ini lebih banyak S dan P ya. Iya, jadi memang tadi kan sebelah-sebelahan ya.
Iya, betul 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 gitu. betul. Jadi memang bergesernya ke sebelahnya gitu. Seorang Ke promoter dan berarti ini supporter. sama kayak Kak Habib. Habib ya, Kemungkinannya oke. TS K ini adalah seorang promoter sehingga dia Oke. bergesernya ke supporter atau Dan ke ke controller. controller. Iya Oke. gitu. Langsung terjawab ya, Kak. Iya, Baik, informal Kak Kiki. dominan. Baik, Kak Kiki, langsung kita ke apa closing statement ya, Kak Kiki ya? Iya, oke Silakan, Kak oke. Kiki. Jadi terima kasih banget ya teman-teman sudah mengikuti sesi malam ini. Jadi sekali lagi di dunia ini ada orang yang sama dengan kita gayanya, ada orang yang Ya. hampir sama dengan kita, ada orang yang benar-benar berbeda gayanya dengan kita. Dan dengan mengetahui gaya komunikasi kita, kita insya Allah diharapkan kita jadi bisa tahu bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dengan orang lain, mana yang bisa menunjang. Jadi ini bukan tentang menjadi palsu, tapi menjadi efektif, gitu. Kita semua ini adalah sebuah latihan seumur hidup gitu, dan harapannya nanti semua orang bisa mengalami berada di posisi-posisi orang lain, dan mudah-mudahan dengan komunikasi efektif ini teman-teman bisa mendapatkan hasil yang diinginkan, termasuk mendapatkan hidup yang tentram, bahagia, dan harmonis. Demikian. Thank you Terima berat kasih Kak Kak Kiki Habib. Rehan. Terima kasih banyak Kak Kiki sudah mau bersedekah ilmu di kelas bersama. Kita Sama-sama ketemu lagi. Kak. Ditunggu lagi di hari-hari berikutnya. Mungkin Kak Kiki bisa kita ketemu lagi gitu ya Kak Kiki ya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa ketemu Baik, lagi segera ya. amin, amin. Oke, sehat selalu ya Kak Kiki. Iya, Baik, terima kasih sama-sama. classmate. Sehat semuanya. Ya, terima kasih, amin. Baik, classmate semua, wah kita sudah sampai di ujung acara ya. Jadi memang tema hari ini sungguh menggugah ya, menggugah siapa sih diri kita ya sebenarnya. Baik, komunikasi efektif berdasarkan gaya pribadi dengan host kita Rizky Harandriati. Baik, classmate semua, silakan mengikuti atau memfollow Facebook kita, kemudian di Instagram di @kelasbersama kita, di Facebook kelas bersama kita, dan tadi Instagram sudah, di YouTube ya, YouTube kelas bersama kita. Bila kamu suka dengan diskusi kita pada malam hari ini, jangan lupa meninggalkan jejak dengan like dan memberi komentar di video ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan di subscribe biar kita semakin semangat untuk membuat diskusi-diskusi selanjutnya. Saya Habib Prasetyo mengucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa kita selalu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan ya. Selalu menjaga iman dan aman untuk mendapatkan imun yang kuat. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Bye.